wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur hingga bisa menghadiri pengajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya mendapat syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Haji Sabai yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati para kesepuhan di lingkungan RW 06, yang kami hormati para pengurus jamaah Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Pengajian pada malam hari ini alhamdulillah kita diisi oleh Pak Kiai Haji Sabai, dan marilah kita buka acara pengajian ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna minka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhama malaikatikal mukarramin. Ya Rabbi zidna ilman warzuqna minka fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kesepuhan tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ketua DKM beserta anggotanya, juga para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Mukarramah, sehingga insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimahullah. Sehubungan ini sudah bulan Sya'ban, ya, tepatnya tanggal 10
10 Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah puasa sunnah dari tanggal 1, 2, 3 dan tanggal 8, 9, 10 dan tanggal 13, 14, 15. Barang siapa yang melaksanakan puasa di dalam bulan Sya'ban, awal Sya'ban 3 hari dan tengah-tengah Sya'ban 3 hari, akhir Sya'ban 3 hari, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala 70 nabi. Alhamdulillah. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban adalah melakukan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ini sekedar mengingatkan saja. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengerti dan paham. Tetapi namanya manusia, biasanya manusia itu lupa selambatnya, banyak lupa. Oleh karena itu lewat pengajian kita ingatkan bahwa nanti pada malam 15 Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban. Yang pertama dianjurkan oleh Rasul melakukan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Itu 2 rakaat. Waktunya setelah sholat maghrib. Adapun niatnya maupun usollinya, usolli sunnatan linisfi Sya'bana rakaataini lillahi ta'ala. Kita ulangi lagi, usolli sunnatan linisfi Sya'bana rakaataini lillahi ta'ala. Diangkat tangannya sambil mengucapkan takbiratul ihram. Di dalam hatinya niat, yaitu aku sholat sunnah nisfu Sya'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaannya rakaat pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua adalah Qul huwallahu. Setelah selesai sholat sunnah nisfu Sya'ban, ini sholat sunnahnya cukup masing-masing aja ya, masing-masing. Nah, itu dilakukannya setelah sholat ba'dal maghrib. Ya. Setelah itu baru kita melakukan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Setelah selesai, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin 3 kali secara berjamaah. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu, sampaikan ke teman-teman, ke saudara-saudara, pada malam Jumat depan, itu artinya diusahakan supaya sholat maghribnya di masjid, agar nanti setelah sholat maghrib dilanjutkan dengan sunnah-sunnah. Nanti kita secara berjamaah membaca surat Yasin 3 kali. Membaca surat Yasin 3 kali, yang pertama niat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil barokah surat Yasin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Sebab kata Rasul, khairun nas man qala umuru wa hasuna amalu. Pembaik-baiknya manusia
manusia yang panjang umurnya, wa hasuna amalu dan bagus amalnya. Jadi kita panjang umur tapi kita butuh ibadah. Dan sebaliknya syarrun nas man tala umuru wa sayyi'a amalu. Pemburuk-buruknya manusia, penjelek-jeleknya manusia, atau pengelek-eleknya manusia yang panjang umurnya tapi wasai'a amalu, buruk amalnya. Bukan semakin tua semakin rajin ibadah, dekat dengan majelis, dekat dengan masjid maupun mushola, ya. Malah ini semakin tua semakin jauh sama majelis, jauh sama masjid. Itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, sudah tua bangka tidak tahu diri. Yang artinya kan rambut sudah ngapluk, artinya sudah banyak ubah, mata sudah terakung dan kuping sudah agak budeg-budegan, gigi sudah mulai goyang. Bukan semakin dekat sama Allah, bukan semakin dekat dengan masjid, semakin jauh dengan masjid. Itu namanya sayur nangka bumbu kemiri, sudah tua bahkan tidak tahu diri. Ingat-ingat masyarakat ya. Itu membaca surat Yasin yang pertama minta panjang umur. Tapi panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, membaca surat Yasin yang kedua minta rizki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah. Jadi bil barokah surat Yasin, membaca surat Yasin yang kedua, kita minta kepada Allah, minta rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, tapi untuk bekal ibadah. Membaca surat Yasin yang ketiga, minta kepada Allah bil barokah surat Yasin, mudah-mudahan dikuatkan imannya, ditetapkan iman Islamnya. Ini yang sangat penting. Sebab bapak-bapak ibu, ketika kita menghembus nafas yang terakhir, na'udzubillahi min dzalik, kita tidak membawa iman, maka haram untuk masuk surga. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islamnya, sekaligus dikuatkan iman Islamnya bil barokah surat Yasin. Kenapa di dalam malam nisfu Saban kita membaca surat Yasin? Apa alasannya? Nah, menurut riwayat Bapak dan Ibu, tanggal 15 Saban maupun nisfu Saban itu malaikat yang mencatat amal kita. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu masih ingat siapa ini malaikat yang mencatat amal kita. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib Atid pada malam nisfu Saban ini sibuknya adalah melaporkan amal catatan kita, melaporkan buku catatan amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, itu semua manusia dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, amalnya baik, amal yang baik maupun amal yang buruk. Amal yang baik yang mencatat siapa? Malaikat Raqib. Amal buruk yang mencatat adalah malaikat Atid. Ini dilaporkan kepada Allah.
Mudah-mudahan dengan dibacakan surat Yasin 3 kali, walaupun ya buku lapor kita banyak merahnya kalau istilah sekolah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bil barokah surat Yasin.